1000 subscriber susah, 4000 jam tayang susah. Banyak yang ngomong kayak gitu. Kotaro Creative. Selamat datang di kuliah digital bersama saya Wawan Kotaro yang mau belajar sama guru digital. Dia adalah seorang praktisi digital marketing. Dia juga seorang pakar internet ya, bukan? Internet marketing. Pakar internet marketing. Kenapa saya bilang pakar? Jadi orang yang dibilang pakar itu karena dia sekolah everybody. Jadi buat everybody yang sosok tahu gitu ya. Kayak Wawan Kotaro ini juga sosok tahu gitu. Disiplin ilmunya bukan SEO, ngomongin SEO ya kan. Tapi kalau beliau ini dia adalah seorang dosen teknik informatika dan tentunya orang mahasiswanya skripsinya bimbingannya adalah judulnya SEO everybody. Mahasiswanya lah dia yang membimbing. Jadi buat everybody yang suka ngomongin SEO, nih saya datengin nih orangnya nih. Nah, tapi kali ini kita ngomongin tentang seorang YouTuber, Pak Fik. Oh ya, yang pengen bertanya silakan komen di bawah, nanti kita bikin video selanjutnya bakal dijawab sama Pak Victor. Oke? Banyak yang bingung. Sudah syarat monetis kan 1000 subscriber, 4000 jam tayang. SEO sudah katanya gitu. Search engine optimization sudah. Judul, deskripsi, tag, thumbnail sudah maksimal. Kata dia. Kata si YouTuber dengan PD-nya. Nah, sudah Bang, sudah melalang buana ke tutorial manapun katanya. Jadi rujukan zaman sekarang ini bukan buku, tapi tutorial. Salah satunya channel ini jadi rujukan. Nah, ini kan tanggung jawab besar sebenarnya Pak Fik. Tidak ada kurasi, tidak ada validasi, berkarya. Nah, ini kan sebuah fenomena yang sebenarnya kita harus luruskan. Banyak yang bingung, banyak yang down akhirnya. Nah, yang dosa kan yang bikin tutorial jadinya. Makanya kita bagaimana caranya kita memberikan edukasi YouTuber untuk mencapai 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu seharusnya gimana? Ya, baik. Prinsip dasarnya sebenarnya gini. Kalau berbicara tentang kenapa channel kita sepi, kenapa orang nggak bisa subscribe channel kita, terus kemudian kok jarang ada interaksi, komen, like, dan seperti itu tadi. Nah, hal yang mendasar itu sebenarnya prinsipnya adalah konten apa sih sebenarnya yang kita sajikan. Misalnya apa? Nah, misalkan contoh, sebenarnya untuk bisa menjadi sebuah sebuah channel yang memang bermanfaat, itu sebenarnya langkah mudahnya itu mendefinisikannya itu adalah kita mencari masalah yang dihadapi oleh si audien. Nah, setelah kita mencari masalah, lalu kita akan memberikan solusinya. Ini langkah yang paling mudah. Bentar Pak, klarifikasi. Nanti salah persepsi. Jangan mencari masalah. Menggali masalah mungkin. Saya luruskan Mbak ya. Mohon maaf. Nanti kalau mencari masalah, waduh kenapa kita harus cari masalah? Hidup YouTuber pemula sudah penuh dengan masalah. Ditambah masalah mencari. Lebih tepatnya menggali masalah. Oke. Ya. Artinya ya tadi ya bisa menggali masalah atau bisa menemukan masalah yang memang seringkali dialami oleh penonton. Contoh sederhana, misalkan teman-teman datang di channelnya Kotaro Kreatif ini pasti kan punya masalah ya terkait dengan bagaimana meningkatkan views, bagaimana meningkatkan subscriber dan meningkatkan interaksi dan lain-lain sebagainya. Nah, akhirnya apa yang disajikan sama Kotaro Kreatif adalah memberikan solusi terkait dengan pendampingan, pembinaan, bagaimana mengatasi sebuah solusi masalah dan lain-lain sebagainya. Itu tadi di konten yang ada di Kotaro Kreatif. Nah, sederhananya itu. Makanya banyak yang bilang bahwasanya konten itu is king. Ya karena
kita mau berinteraksi kepada suatu konten atau ke suatu channel, yaitu sumbernya berdasarkan konten gitu. Nah, tetapi juga perlu diingat juga di YouTube itu bukan hanya kita mencari solusi, tapi juga biasanya itu kita mencari hiburan. Nah, sekarang teman-teman YouTubepreneur, everybody. Nah, kira-kira target yang nanti jadi audiens teman-teman ini tadi yang bagaimana? Apakah yang fokus ke entertainment atau hal yang kaitannya dengan edukasi? Gitu. Berarti sudah sering saya bilang ke everybody ya, bukan saya aja yang ngomong, karena apa yang saya sampaikan sebenarnya dari beliau gitu. Jadi harus tahu siapa penontonnya dan digali masalahnya apa, dan kita datang sebagai solusi. Konten kita sebagai solusi. Kalau nggak menghibur ya mendidik gitu. Kalau nggak menghibur mengedukasi. Lebih bagus lagi mengedukasi dan menghibur gitu. Akan lebih bagus. Terus ada yang seperti ini Pak, sudah saya suruh subscribe, jangan lupa subscribe. Udah sering di setiap video dia bilang jangan lupa subscribe, tapi ya nggak subscribe gitu. Kenapa orang tidak mau subscribe? Ada yang mengeluh viewers sudah banyak Mas, karena SEO-nya bagus ya kan, kata kuncinya sudah bagus, tapi kok subscriber susah ya Mas? Gitu kan, pasti ada jawabannya. Sebenarnya saya sudah bahas Pak di video-video kita sebelumnya, cuman banyak yang mungkin ragu karena yang bilang ini adalah, yang mengatakan adalah warga sipil. Bukan expertnya di bidangnya, mungkin persepsi mereka seperti itu. Nah, terus ada yang subscriber banyak Mas, tapi kenapa viewer sepi? Nah, itu kan sebuah fenomena yang tidak ada keseimbangan antara subscriber dan viewers. Nah, menurut Pak Fik gimana? Solusinya gimana sih caranya menambah subscriber menurut seorang pakar internet marketing ini gimana kira-kira? Nah, baik. Pada dasarnya kalau misalkan bicara tentang subscriber ataupun views, itu kan orang ketika misalkan memutuskan untuk news subscribe ataupun berinteraksi dengan konten kita, itu kan mereka akan melihat isi konten kita itu apa sih manfaatnya bagi si subscribernya atau calon subscribernya atau audiennya gitu. Nah, sekarang prinsipnya teman-teman everybody ya itu ubah mindset, banyak memberi baru kita meminta. Artinya banyak memberi itu gini, prinsipnya kalau di internet marketing dulu 10 yang kita berikan, 1 yang kita minta. Ada proposalnya. Wow. 10 memberi, 1 meminta. 1 meminta itu artinya gini, bisa jadi yang call to action ya, bukan meminta hal-hal yang misalkan beli sekarang juga ya. Jangan lupa subscribe. Nah, contoh misalkan jangan lupa subscribe, terus kemudian jangan lupa like, comment, share. Nah, itu contoh salah satu sederhana untuk memintanya. Tetapi ya itu tadi 10 hal yang kita berikan itu tadi akan ditimbang nanti bagi audiens. Ini karena si channel ini tadi memberi hal banyak manfaat bagi saya, akhirnya dia tidak akan pasti menolak untuk nge-like ataupun subscribe gitu. Atau mungkin gini Pak, orang subscribe itu kan menurut praktisi perspektif internet marketing ya. Betul. Memberi 10 baru mereka kita memberi 10 baru kita akan menerima 1 ya. Atau mungkin gini, orang itu akan subscribe setelah menonton 10 video kita. 10 video kita yang menurut mereka valid, itu bermanfaat untuk mereka. Baru mereka subscribe. Apa bisa dianalogikan seperti itu, Pak? Ya, bisa memungkinkan hal yang demikian. Nah, itu biasanya lihat dari sisi konten. Kalau misalkan kontennya itu terdiri dari beberapa bagian, bisa jadi akumulasinya tadi dari beberapa video. Tetapi ada juga satu video itu di dalamnya sudah ada banyak manfaat itu tadi. Nah, di situ akhirnya apa? Si awalnya pertama si audien ini merasa tidak percaya, tapi karena setelah menikmati konten itu tadi memang bermanfaat bagi si audien, dia akan rela untuk mensubscribe ataupun berinteraksi dengan channel kita atau konten kita, seperti itu. Prinsipnya adalah teman-teman ya itu tadi perbanyak. Nah, intinya prinsipnya adalah teman-teman itu memang fokus untuk memberi itu tadi. 10
seperti itu. Dan minimalisir untuk teman-teman meminta tolong untuk dibantu subscribe. Nah, itu menurut saya itu langkah yang tepat sih gitu. Kalau gini Pak, ada tutorial itu mengatakan boleh karena YouTube sendiri ngasih saran gitu, bahwasanya boleh meminta penonton untuk subscribe channel Anda. Kan secara letterlek ya istilahnya dari itu. Kadang-kadang YouTuber juga menelan mentah-mentah hal itu. Ya kan, secara di praktek di lapangan tidak semudah itu. Anda bilang jangan lupa subscribe, belum tentu mereka subscribe. Terus ada tutorial yang mengatakan jangan meminta subscribe kalau tidak ada alasan yang kuat. Di channel ini juga pernah membahas. Jadi kita harus memberikan alasan yang kuat. Contoh, alasan yang kuat kita kenapa everybody harus subscribe channel ini, karena biar tidak jadi YouTuber abal-abal, supaya kalian jadi YouTuber-trainer. Dan itu adalah sebuah janji kan, dan otomatis janji itu saya harus tepati. Nah, kalau sudah ditepati secara otomatis itu kan udah masuk ke alam bawah sadar. Mereka yang nonton itu bakal subscribe pasti kan. Nah, banyak YouTuber pemula itu yang cuman jangan lupa subscribe ya, jangan lupa, tapi nggak ada alasannya kenapa orang disuruh subscribe dan nggak ada alasannya. Dan penonton berpikir, lah kenapa saya subscribe Anda? Saya nggak dapat apa-apa dari video Anda, dari channel Anda saya nggak dapat apa-apa. Sampah gitu videonya gitu. Misalnya contohnya kayak gitu. Itu gimana Pak? Nah, ini berarti dibilang bagaimana cara memintanya gitu Mas? Seharusnya itu gimana? Maksudnya ya benar memberi yang dimaksud 10 yang diberi itu apa? Ya. Nah, jadi yang dimaksud 10 yang diberi itu kan itu hanya apa ya namanya ya, prosentase perbandingan ya, skala ya, 10 banding 1. Artinya apa? 10 kita memberi, 1 meminta. Artinya apa? Kita bisa menebar manfaat yang tadi dibilang tadi. Menebar manfaatnya mungkin pada saat itu membahas tentang misalkan bagaimana mengoptimasi SEO bisa mencapai 1000. Contoh lain aja. Contoh lain lagi. Mancing. Nah, misalkan terkait dengan teknik memancing misalkan. Nah, kita awalnya di teknik memancing itu kan ada beragam ya tekniknya ya. Misalkan cara teknik memegang pancingnya, terus kemudian bagaimana memilih senar yang bagus, bagaimana memilih umpan, apa namanya, kategori ikannya ini nanti besar, kecil dan lain sebagainya, atau sampai ke masalah makanan umpannya itu tadi. Nah, hal itu maksudnya yang kita akan kasihkan tips-tipsnya itu tadi. Nah, terus kemudian itu tadi kan pasti akan panjang ya ceritanya, bertahap-tahap gitu Mas. Nah, artinya apa? Dari bertahap-tahap itu tadi kan artinya kita memberi terus. Nah, dari situ kita nanti bisa memunculkan sebuah informasi yang memang edukatif, dan juga tadi ya dibilang sama Mas Wawan tadi, intinya adalah yang mengandung entertainment. Pernah nggak sih melihat Mas Wawan yang itu di situ mancing tapi di situ ada edukasi entertainmentnya? Yang biasanya ada cowok, habis itu ada ceweknya. Itu kan sebenarnya tekniknya mau mancing ya, kegiatannya, aktivitasnya mancing. Nah, biasanya ada komedi-komedinya. Ada komedi-komedinya, sampai ada entertainment yang memang menurut saya sih agak mengundang itu ya gitu. Nah, hal itu contoh sederhananya sih, bagaimana kita bisa membangun engagement dengan si calon audien ataupun calon subscriber seperti itu. Hal sederhananya seperti itu. Nah, kalau misalkan ternyata kondisinya adalah di satu video itu tadi tidak bisa menampung 10 yang kita beri, ya kita bisa lakukan perbagian. Misalkan yang pertama teknik dasar memancing, yang kedua terkait dengan memilih umpan yang baik untuk ikan lele misalkan, yang ketiga misalkan mengetahui bagaimana indikator sebuah ikan itu kena pancing atau tidak, dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau boleh sedikit saya menyimpulkan, berarti kita harus bikin video sebanyak-banyak ya Pak ya? Ya. Konsisten ya. Karena kalau baru 10 video sudah minta hal-hal yang lebih ke penonton subscribe, ini sudah pengen kaya duluan 10, kayaknya kurang relevan ya Pak ya? Betul. Gitu nggak? Kira-kira apa? Atau gimana Pak kira-kira? Artinya gini, kembali ke yang permasalahan konten tadi. Di konten itu kan sebenarnya ada kebutuhan audien ingin mencapai suatu tujuan.
Audien ini ingin mencapai suatu tujuan, tetapi di tengahnya itu tadi mereka memiliki masalah. Nah, dari masalah itu tadi, bagaimana upaya kita menjembatani agar si orang ini tadi bisa mencapai tujuan itu tadi, mengatasi masalahnya tadi. Nah, artinya ketika kita ingin mengatasi sebuah masalah, masalah itu harus kita identifikasi dulu. Masalahnya ini termasuk masalah panjang, pendek, atau sedang. Nah, kalau misalkan memang kondisinya adalah panjang, ya maka langkah yang tadi dibilang sama Bang Kotaro tadi adalah ya kita harus membuat per part. Misalkan dijadikan playlist. Tapi kalau misalkan memang jangka pendek, ya jangan dibuat per playlist. Buat aja misalkan ke kurun waktu 10 menit untuk bisa mengatasi masalah itu tadi. Karena kenapa? Kalau misalkan videonya ini dibuat sepanjang, nah itu bisa jadi nanti waktu untuk menikmati videonya itu tadi akan juga orang itu bosan. Nah itu strategi, akhirnya kita bicara tentang strategi. Nah prinsipnya seperti itu. Gimana everybody? Sudah mulai pusing? Saya juga sudah mulai pusing nih everybody ya. Ini betul-betul ilmiah sekali ya. Ilmiah. Namanya juga kuliah digital everybody ya. Kalau masih bingung silakan tanyakan di bawah. Udah cukup, jangan banyak-banyak Pak, nanti everybody pusing malah berhenti upload lagi. Oke, terima kasih banyak everybody, dan jangan lupa belajar karena hidup untuk belajar. Tidak ada YouTuber yang gagal, yang ada adalah YouTuber berhenti upload ya. Thank you, sampai ketemu di video selanjutnya di Kuliah Digital. Bye.